Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala natil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawas kitab Bulughul Maram dengan tema yaitu bab wudu atau tata cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kitab Bulughul Maram Sohifah atau halaman 8. Pada kitab syarahnya yaitu Ibanatul Ahkam, pada kitab syarahnya halaman atau Sohifah 57 juz 1 dengan uraian-uraian sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan ngetake sapa Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa Nasa'i ulan Imam Nasa'i bi isnadin kalawan sanad sahihin kang sahih. Bal qala bali ngendika sapa Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi innahu satamane hadis niki wa masaha birasi wahidatan iku asahu syai'in iku sah-sae luwih sahih suwiji-wiji fil babi dalam bab wudu. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membasuh rambut yang ada pada kepala dengan sekali basuhan itu adalah hadis yang paling sahih di dalam bab wudu ini. Wa an Abdullah bin Zaid hadis nomor 309. Wa an Abdullah bin Zaid sange Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Abdullah Ubaidillah maring Ubaidillah bin Zaid. Gene jeneng Abdullah nggih. Abdillah nggih, gene kitab syarah Ubaidillah kok. Ngikuti kitab matan mawon. Radhiya muga-muga an Abdillah sange Abdillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Ubaidillah lan Zaid bin Asim fi sifatil wudu ing dalam carane wudu. Qala ngendika sapa Ubaidillah bin Zaid bin Asim wa masakhalan ngusap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birazihi sertane rambut ingkang wonten mustakane Kanjeng Nabi. Sertane rambut ingkang wonten mustakane Kanjeng Nabi. Bak ma'iyah bibastain wa adi awid al-siki wa mislama wa min wa an bihandiki. Ma'iyah bak sing artose ma'iyah ma'a fa agbala mongko madhepake sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah biadahi kelawan asta kali Rasulullah. Faqbala mongko madhepake sapa Rasulullah biadai kelawan asta kali Rasulullah wa adbara lan ngungkuri sapa Rasulullah. Muttafaqun alaihi ay hadau taiki hadis iku muttafaqun alaihi ku hadis Bukhari Muslim wa fi lafdilan iku tetep dalam istilafa lahum maring Bukhari Muslim. Bada'a utai wonten lafal bada'a ngawiti sapa Rasulullah bimuqaddami rasi kelawan ngarepe mustakane ngarepe rambut mustakane kang ana mustakane Rasulullah. Hatta daba singgo nglakokake sapa Rasulullah bihima kelawan bima kelawan yadaihi ila qafahu maring citoke Rasulullah ila qafahu maring tumeka citoke Rasulullah. Sumaradda mongko kari-kali balekake sapa Rasulullah huma ing qafahu
ilal makani maring panggonan alladzi bada'a kang ngawiti sapa Rasulullah minhu sangka makan. Hadis nomor 32 artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma di dalam tata cara wudu. Abdullah bin Zaid bin Asim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap rambut yang ada pada kepalanya, kemudian dihadapkan dengan bagian kedua tangannya kayak gini, ya. Jadi kedua tangannya dihadapkan dari belakang dibasuh dari depan dibasuh ke belakang, kemudian dari belakang kemudian dibasuh ke depan. Ini ada hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau Rasulullah membasuh rambut pada kepala itu adalah membasuh dari arah depan, ya, rambut paling depan kemudian diputar ke belakang. Begitu juga sebaliknya dari belakang diputar ke depan. Suatu lafal yang miliknya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai membasuh rambut pada kepalanya Rasulullah, yaitu dengan rambut bagian depan, kemudian sampai jidok ini, sampai berarti belakang ini jidok, kemudian dikembalikan dari jidok kemudian dibasuh ke depan sampai pertama kali ketika membasuh, yaitu munculnya rambut yang ada pada depan, bagian depan anggota, yaitu rambut di bagian kepala depan. Ini adalah perkataannya Abdullah bin Zaid bin Asim. Tata caranya Rasulullah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ana al-ijmaliyat yatadamanul hadisu sifata masih ra'si bitori kota ini. Ahaduhuma ayyabda'a min mu'akhari ra'si ilal amami wa yudiru ilal khalafi. Wa tariqatu saniyah ayyabda'a minal amami ilal khalfi wa yarji'u maratan saniyatan minal khalfi ilal amami. Maksudnya begini, hadis ini kandungannya maksudnya adalah hadis ini menjelaskan tentang tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membasuh rambut yang ada pada kepala dengan dua cara. Yang pertama adalah Rasulullah membasuh rambutnya diawali dari akhir rambut pada belakang, kemudian dibasuh ke depan. Begitu juga dari depan kemudian dikembalikan, dikembalikan dibasuh ke belakang. Kemudian pada tata cara atau cara yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali, yaitu membasuh rambut yang ada pada kepala diawali dari rambut paling depan sampai ke belakang. Begitu sebaliknya mengembalikan basuhan yang kedua dari belakang ke depan. Dalam fiqhul hadis, pemahaman hadis ini, lil ulama'i fi sifati masir ra'si salah satu aqwalin. Di sini ada beberapa qaulul ulama, ya, ada beberapa qaulul ulama, yaitu pendapatnya para ulama. Ma yu'tihi dhairul hadisi ayyabda'a bi muqaddami ra'sihi. Yang pertama, ma yu'tihi dhairul hadisi ayyabda'a bi muqaddami ra'sihi alladhi yali al-wajha fayadabu ilal qafas summa yaruddu ma ilal makani alladhi budi'a minhu wa mubtada'u sya'ri min haddil wajhi. Maksudnya yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali membasuh rambut yang ada pada kepalanya Rasulullah dengan rambut yang bagian rambut paling depan, kemudian sampai rambut depan yang di situ adalah bagian yang sebelah wajah, rambut yang bagian depan yang sebelah wajah itu, kemudian juga sampai kepada jidok yang paling belakang. Kemudian dikembalikan kepada semula, yaitu maksudnya adalah dari belakang dibasuh ke rambut rambut depan dari ke belakang, kemudian sebaliknya dari sampai ke belakang dibasuh kepada sebaliknya sampai batas wajah depan.
Kemudian selanjutnya adalah ayabda'a bi mu'akhari ra'si wa yamuru ila jihatil wajhi summa yarji'u ila mu'akhari muhafadatan ala dhahiri lahdin aqbala wa adbara. Cara yang kedua di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawiti dengan yaitu rambut paling belakang, kemudian diputar ke sampai wajah, rambut depan, kemudian dikembalikan lagi ke belakang. Kemudian yang ketiga, annahu yabda'u bin nasyati wa yadabu ila nahiyatil wajhi summa ila siyatirin mu'akhirin ila mu'akhir ra'si mu'akhir ra'si summa yaudu ila ma huwa bada minhu. Maksudnya di sini adalah dari bon-bonane Kanjeng Nabi. Rasulullah mengawali dari bon-bonane Kanjeng Nabi, kemudian dilakukan sampai wajah ini, berarti wajah depan, rambut yang ada pada bagian depan, sampai juga nanti kemudian diputar pada rambut yang bahkan pada bagian belakang, begitu sebelahnya diputar lagi ke depan. Ini adalah cara membasuh Rasulullah SAW pada rambut yang ada pada kepalanya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga hadis nomor 3 an Abdullah bin Amr sang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatul wudu ing dalem sifati wudu dan tata carane wudu kala ngendika sapa Abdullah bin Amr summa masaha mongko kari-kari ngusap utawa mbasuh sapa Kanjeng Nabi birasihi kelawan mustakane Kanjeng Nabi, rambut kang wonten mustakane Kanjeng Nabi, wa adkhala lan nglebokake sapa Kanjeng Nabi isba'ihi ing driji penutu driji kali Kanjeng Nabi isbi'i isba'ihi kanjeng isbi'ihi as-sabbahataini ya driji penutu Kanjeng Nabi saya driji penutu Kanjeng Nabi fi udunaihi ing dalam kuping ing dalam kuping kali Kanjeng Nabi, wa masakhalan ngusap lan basuh sapa Kanjeng Nabi bi abahami kelawan jempolane Kanjeng Nabi dhahira udunaihi ing jabane kuping kali Kanjeng Nabi. Akhraja ngatakan hadis sapa Abu Dawud sampai Imam Abu Dawud wa Nasai lan Imam Nasai wa sahhalan melang sahih hadis sapa Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu di dalam tata cara wudu. Abdullah bin Amr berkata, tata cara wudunya Rasulullah adalah sebagai berikut ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap rambut yang ada pada kepalanya dan memasukkan driji penutup pada kupingnya. Berarti gini ya. Berarti dibasuh, membasuh kemudian setelah itu dan disertai dengan setelah membasuh rambut, basuh di rambut, kemudian langsung dimasukkan driji penutup ini dimasukkan dalam dua kupingnya Rasulullah. Kemudian wa masabha bi abhami adhahira udunai. Kemudian jempolan ini kemudian membasuh kuping yang bagian luar begini. Jadi dihapus begini, kemudian driji penutup ini masukkan di dalam kuping, kemudian yang jempolannya itu kemudian membasuh bagian bagian kuping bagian luar. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan ya tadamanul hadisu bayanan li sifatil wudu'i wa idahi ma lam yakun muwaddohan fil hadis sabiqah bitarakatin wasfiyatin masjidil udunaini bil kaifiyati al mubayyanati lati yaroina mashahuma zahiran wa batinan bima'in ghairil ma'il ladzi yamasah bihi ra'sahu li hadisil Baihaqi. Maksudnya ini hadis ini itu menjelaskan tentang tata cara wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan menjelaskan atau memperjelas kembali hadis yang belum dijelaskan pada hadis sebelumnya dengan cara yaitu membasuh kedua kuping disertai dengan dua epek-epeknya yang dimana yaitu jari telunjuk ini membasuhkan bagian rambut, kemudian pada jempolannya ibu jari ini membasuh kuping yang ada pada bagian luar, seperti hadis yang dimiliki oleh Imam Baihaqi. Kemudian driji penuduh. Kenapa asabahata ini anak-anak? Mriki disebutkan asabahata ini itu adalah tasniyah dari sabahatun. As-sabahataini ini adalah tasnya dari sabahatun. Wa ya al-usbu'ul lati tali al-ibham, yaitu driji yang ada di sebelah jempolan. Wa sumiyat bidzalika li'annahu yusyarikuhu inda tasbihi. Kenapa driji penuduh? Karena dia adalah bagian tangan yang untuk membaca tasbih. Wahya al-yumna watasnya tu min babi taghlidi wa yukru tasbihu bil yusra. Jadi kenapa musabbihataihi disebut asabahatun? Karena di situ anggota yang paling banyak digunakan untuk membaca tasbih ini adalah bagian driji apa ini? Driji penuduh. Driji penuduh ini digunakan untuk mengubengke, memutar tasbih, subhanallah, 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 dan seterusnya. Ini mulanya namanya sabbahah. Sabbahah itu anggota yang banyak membaca tasbih. Tetapi jangan lupa yang digunakan itu adalah anggota bagian kanan, makruh menggunakan bagian kiri. Subhanallah, kok pakai kiri? Subhanallah, subhanallah. Nah, ini makruh ya. Ngoten nggih. Demikian untuk penjelasannya. Untuk hadis ini fikul hadisi bayanu sifatul wudu'i ma'aziyatid basil udunaini dhahirahuma wa batinahuma wal jumhuru ala anahu sunatun. Wa qala al imamul ahmad innal udunaini minarasi fayumsahani ma'hu wujuban liqali al udunani minarasi rawahu Ibnu Majah. Maksudnya begini, pemahaman hadis ini begini, yaitu tata cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupa membasuh tambahan atau kesunatan, membasuh kedua kuping luar maupun kuping yang ada di dalam. Kuping yang ada di luar dibasuh dengan jempolan ibu jari, kuping yang ada bagian dalam ini dibasuh dengan sabahah, yaitu jari telunjuk. Ini menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama membasuh kuping itu adalah sunnat. Tetapi Imam Ahmad mengatakan wajib ya, membasuh kedua kuping sampai kepala, kemudian dibasuh keduanya, kuping itu dibasuh bersamaan dengan kepalanya. Ini menurut Imam Ahmad ini adalah wajib karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-udunani minar roksi, yaitu kedua kuping dari sebelahnya sirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ahmad menggunakan hadis ini, maka menurut Imam Ahmad ya, membasuh kuping ini termasuk wajib menurut Imam Ahmad. Demikian untuk pengajian kita, untuk kitab Bulughul Maram sampai nomor hadis yaitu 33. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.